Halo kakak, bolehkah kita berkenalan? Oh, ini udah start. Hai, aku Kak Luna. Hai, aku Anin. Halo, nama aku Nurul. Halo, boleh nama aku Tika. Boleh dong, nama gue Novi. Namanya Safira. Hai, aku Salsa. Menurut Kak Anin, benar nggak sih kalau payudara besar tuh pasti subur? Dulu sih nggak segede gini ya. Cuma berhubung anaknya udah 2, jadinya gede. Tapi kayaknya sih yang teman-teman aku dari kecil juga bisa hamil aja sih. Subur badannya. Subur bahasanya. Belum tentu sih, karena kita kan nggak tahu di dalamnya, biarpun besar, kita nggak tahu di dalamnya apa ada penyakit atau memang sehat beneran, nggak tahu. Enggak sih, belum tentu. Enggak sih, karena kesuburan dari perempuan tidak dilihat dari payudaranya. Bener kali ya, soalnya kan setahu gue kalau misal selama ini tuh yang pada hamil payudaranya lumayan besar gitu, berisi. Fertility. I'm not sure, kayaknya tuh nggak bisa dijadiin patokan deh. Kalau payudara besar sebelah itu normal apa enggak sih? Enggak normal kayaknya. Tergantung, kalau normalnya besarnya itu terlalu timpang atau gede banget sebelah mungkin harus diperiksakan. Cuma kalau beda-beda dikit ya samalah kayak alis. Kan alis juga beda-beda dikit nggak apa-apa. Balik lagi, aku kurang tahu soal itu, tapi mesti harus dicek dulu soal itu sih. Normal mungkin. Perlu dicek sih kalau payudara besar sebelah. Normal, semua bentuk payudara itu bagus sih. Barangkali memang ada gejala atau memang ada kondisi kesehatan medis tertentu lah. I think normal, kalau misalkan bedanya nggak signifikan ya, tapi kalau misalkan bedanya signifikan ya pasti there's something wrong. Kalau jalan ngengkang udah pasti nggak perawan, bener apa enggak? Enggak, soalnya aku dari kecil jalannya ngengkang. Menurut aku nggak ada hubungannya deh, soalnya kalau perawan nggak perawan ya nggak ngerubah cara jalan nggak sih? Menurut aku enggak. Soalnya biasa kalau lihat yang di hotel-hotel baru turun, kayaknya yang habis berhubungan pun jalannya nggak ngengkang, padahal dia habis check-in kan. Enggak dong, karena kan ada beberapa orang yang yang jalannya emang body language setiap orang tuh kan beda-beda ya. Ada yang emang agak ngenggang, ada yang catwalk gitu, jadi nggak bisa dipatokin dari situ. Menurut aku. Nggak juga, belum tentu kalau ngengkong nggak perawan. Siapa tahu dia habis capek naik motor. Enggak juga, ada yang memang dari sananya memang jalannya memang sudah seperti itu. Kayaknya sih bener sih, soalnya sering di itu ya. Kalau belum pernah berhubungan tapi ternyata selaput darahnya udah robek, ada nggak sih menurut kayak gitu? Yang aku baca-baca sih katanya pernah ada sih ya kayak gitu. Ada nggak sih orang yang selaput darahnya udah robek tapi belum pernah berhubungan? Ada. Bisa jadi, soalnya kalau selaput darah bisa robek kalau kebentur benda atau gimana gitu. Oh, ada. Pernah baca kok, bisa aja selaput darah robek itu karena kecelakaan atau cedera, itu pasti bisa gitu, dan itu wajar kok. Karena masing-masing perempuan itu beda-beda ya. Ketika berhubungan ada yang memang selaput darahnya itu langsung bereaksi dengan cara berdarah, ada juga yang memang tidak. Kalau selaput darah pecah itu kan bisa bukan hanya karena berhubungan, bisa karena bersepeda atau olahraga yang berat. So I think ya belum berhubungan udah pecah selaput darah itu pasti mau. Jadi aku tahu nih, kalau yang nggak perawan itu bukan hanya dari berhubungan seksual aja. Kadang kalau misalnya kita terlalu banyak melakukan aktivitas fisik pas masih kecil, kayak bersepeda atau misalnya kayak kita naik-naik manjat-manjat pagar, itu juga bisa mengakibatkan robeknya selaput darah. Tapi tetap cekin ke dokter dulu ya, setahu aku sih gitu. Kalau berhubungan pertama nggak berdarah, itu dibilangnya nggak perawan, bener? Enggak sih menurut aku. Belum tentu sih, soalnya kan bisa jadi dia udah kebentur sebelumnya tapi ya emang nggak berdarah aja gitu. FYI, dulu aku juga darahnya nggak banyak sih, tapi perawan kok. Mungkin fakta kali ya, karena setahu gue kayaknya kalau baru pertama tuh biasanya berdarah, biasanya. Enggak dong, as I know, ada yang bilang kalau misalnya nggak semua perempuan itu punya selaput darah yang pertama. Terus ada juga yang super duper elastis, jadi dia nggak pecah waktu
berhubungan atau cowoknya kurang memecahkan guys. Durasi haid itu berapa lama? 7 hari. Aku 3 hari sampai 5 hari sih. Kalau aku sih 5 sampai 7 hari sih. Durasi haid aku itu di 5 hari biasanya. 3 sampai 5. Haid itu 5 sampai 7 hari. Aku sih 5 hari. 5 hari. Aku 5 hari, tapi 3 hari itu derasnya hari keempat, hari kelima tuh udah dikit banget. Tapi aku kadang suka tiba-tiba masih ada sisa-sisanya gitu. Abis mandi tiba-tiba keluar lagi. Mandi keluar lagi. Durasi haid normal itu berapa lama? 7. Semingguan. 5 sampai 8. 7. 7 hari. 7 hari. Seminggu. Mungkin 3 sampai 6 hari. Setahu aku normalnya 5 sampai 7 hari. Di atas 7 hari itu udah dianggapnya normal. Halo, saya Dr. Ferry Darmawan dari Pusat Fertilitas Bocah Indonesia. Nah, ukuran payudara ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan kesuburan. Memang payudara itu adalah salah satu tanda-tanda seks sekunder atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seorang perempuan sudah siap secara reproduksi. Bersama dengan pertumbuhan rambut pubis dan datangnya menstruasi, artinya perempuan itu sudah siap untuk secara reproduksi atau bereproduksi atau untuk memiliki keturunan. Cuma ukuran ini biasanya tidak terlalu berpengaruh terhadap kesuburan ya. Itu masih bisa karena variasi normal. Coba aja bandingkan tangannya bunda atau tangannya ayah, yang kanan sama yang kiri apakah benar-benar sama persis ya. Jadi masih mungkin itu suatu variasi yang normal. Nah ini mitos ya. Jadi nggak ada hubungannya jalan ngengkang sama tidak perawan tuh nggak ada hubungannya. Nah cara jalan seorang perempuan itu ya memang cara jalan seorang perempuan ya berbeda-beda ya. Ada yang jalannya manis kayak model catwalk, ada yang jalannya agak tegap seperti tentara, tapi tidak ada hubungannya dengan status keperawanan seorang perempuan. Baik, jadi kembali lagi ya, tergantung variasi dari bentuk selaput darahnya. Ada beberapa perempuan yang memang selaput darahnya sangat fleksibel tadi seperti tadi. Nah, tapi ada juga beberapa keadaan, misalnya perempuan yang pernah trauma ya, selaput darahnya mengalami kerusakan tapi bukan karena hubungan seksual. Itu masih mungkin bisa terjadi. Siklus haid normal itu antara 24 sampai 35 hari. Kalau datang mens, ketemu mensnya lagi kurang dari 24 hari, artinya itu terlalu cepat. Kalau lebih dari 35 hari, artinya terlalu lambat. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan ya Bunda ya.